Selamat pagi, perkenalkan saya Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akuntansi lanjutan untuk chapter ke-9. Untuk soal yang pertama, jadi ini adalah struktur afiliasi dari perusahaan Poli. Jadi Poli ini memiliki 80% kepemilikan dari Sally dan Sally memiliki 70% kepemilikan dari Jolly, lalu Jolly memiliki 50% kepemilikan dari Woli. Lalu Poli di sini juga memiliki 30% kepemilikannya dari Woli dan Sally juga memiliki 10% kepemilikannya dari Woli. Lalu untuk income dan dividen dari afiliasi tersebut adalah sebagai berikut ini. Lalu ada tambahan informasi untuk yang pertama adalah saldo akhir inventory pada Jolly ini adalah $10.000. Ini termasuk profit dari Sally. Lalu nomor dua, saldo akhir inventory dari Polly. Pada Polly ini $10.000 ini termasuk profit dari Wally. Dan yang ketiga, Sally menjual tanah dengan keuntungan sebesar 15.000 ke Polly, tapi ini masih tertahan. Dan yang keempat, Sally menjual tanah dengan keuntungan sebesar $10.000 ke Wally dan telah terjual ke pihak ketiga dengan keuntungan sebesar $5.000. Nah, kita diminta untuk menyiapkan income allocation schedule untuk Poli dan perusahaan afiliasinya. Jadi seperti berikut ini. Untuk separate income-nya seperti yang di soal, untuk Poli 450.000, untuk Sally 250.000, untuk Jolly 100.000, dan untuk Woli 50.000. Nah, di sini ada release gain online. Jadi di Sally ini bertambah sebesar 10.000 dan di Woli ini bertambah sebesar 5.000. Ini karena tadi kan Sally menjual tanah ke Woli dan telah terjual ke pihak ketiga. Nah, di sini ada unrealized gain karena tadi di sini Sally kan menjual tanah sebesar 15.000, tapi tanahnya kan belum terjual ke pihak ketiga, sehingga di sini ada unrealized gain sebesar 15.000. Nah, di sini tadi karena sudah terjual juga ada unrealized gain sebesar 10.000. Lalu total separate realized income-nya sebesar 450.000 untuk Poli, 245.000 untuk Sally, 100.000 untuk Jolly, dan Woli sebesar 45.000. Nah, lalu kita mengalokasikan income dari Wally ini, dari Woli maksudnya, karena 50% kepemilikannya ini dimiliki oleh Jolly, maka di sini di Jolly bertambah sebesar 22.500, ini adalah 50% dikali 45.000. Lah di sini juga berkurang sebesar 22.500. Lalu 10% kepemilikannya dimiliki oleh Sally, sehingga di Sally sini bertambah 4.500, 10% dikali 45.000, dan di Woli juga berkurang sebesar 4.500. Dan 30% kepemilikannya dimiliki oleh Poli, maka untuk Poli di sini bertambah sebesar 13.500 dan di sisi ini juga berkurang sebesar 13.500. Maka untuk totalnya adalah di Poli sebesar 463.500, untuk Sally sebesar 249.500, untuk Jolly sebesar 122.500, dan untuk Wally sebesar 4.500. Lalu kita mengalokasikan income dari Jolly, ini kan 70% kepemilikannya dimiliki oleh Sally. Maka di sini 70% dikali ini 122.500 sehingga totalnya 85.750 dan di Jolly juga berkurang sebesar sama jumlahnya. Lalu untuk sales income kan 80% kepemilikannya dimiliki oleh Poli, maka di sini di Poli bertambah sebesar 268.200 dan juga di Sally berkurang dengan jumlah yang sama. Sehingga total controlling share of net income-nya ini sebesar 731.700 untuk Poli dan non-controlling interest share-nya untuk Sally sebesar $67.50, untuk Jolly sebesar $36.750, dan untuk Wally sebesar $4.500. Lalu untuk soal kedua, Pop Corporation membeli 80% kepemilikan dari Sound Corporation sebesar 170.000 pada 1 Januari 2016 dengan stockholder equity dari Sun ini sebesar 200.000. Nah, kelebihannya ini akan dialokasikan ke goodwill. Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo dari
saldo investasi dari POP ini sebesar 208.000. Dan stockholder equity-nya sebagai berikut. Jadi untuk POP totalnya sebesar 800.000 dan untuk SON totalnya 250.000. Lalu pada 2 Januari 2018, SON mengakuisisi 10% dari POP. Itu sebesar 80.000 atau 10% dikali 800.000, ini kan 80.000. Dan untuk earning dan dividennya sebagai berikut. Si parent earning dari POP sebesar 100.000, lalu 40.000 untuk SON, dan dividennya sebesar 50.000 untuk POP dan 20.000 untuk SON. Lalu sebelum kita masuk ke soal, kita menghitung goodwill, alokasi goodwill dulu. Jadi POPs investment cost ini kan sebesar 170.000, lalu implied total fair value jadi 170.000 dibagi 80% kepemilikannya, totalnya 212.500, dan book value dari SON ini kan tadi sebesar 200.000, sehingga di sini ada goodwill sebesar 12.500. Yang pertama, kita diminta menghitung controlling dan non-controlling interest untuk consolidated net income. Jadi untuk POP, ini kan tadi totalnya 100.000 ditambah dia ada 80% kepemilikan dari SON. Nah, 80% kepemilikan dari SON ini adalah totalnya 40.000 ditambah 10% kepemilikan dari POP. Sehingga di sini ada hitungan matematis, 100.000 ditambah ini dikali ini sama dengan 32.000, lalu ditambah 80% kali 10% sama dengan 8% dari POP. Sehingga ini dipindah ke sisi kiri, 92% dari POP sama dengan 132.000, lalu untuk totalnya POP ini sebesar 143.478. Dan untuk SON ini seperti tadi 40.000 ditambah 10% kepemilikan dari POP, kan untuk totalnya POP ini sebesar 143.478, sehingga 10%-nya adalah 14.348 ditambah 40.000, sehingga total untuk SON adalah 54.348. Nah, untuk alokasi income-nya, controlling share of consolidated net income ini sebesar 129.130 didapatkan dari 143.478 dikali 90%, karena yang 10% kan sudah dimiliki oleh si SON. Nah, ini non-controlling interest share-nya adalah 54.348 dikali 20% sama dengan 10.870, sehingga total separate income-nya sebesar 140.000. Lalu nomor 2, kita diminta untuk menyiapkan journal entry dari sisi POP. Jadi yang pertama untuk mencatat constructive retirement, 10%-nya ini kan total investment di SON ini sebesar 80.000. Lalu kita mendebit capital stock sebesar 60.000 dan retain earning sebesar 20.000. Nah, di sini yang kedua untuk mencatat income dari SON ini sebesar 29.130 didapatkan dari 80% kepemilikan dari SON ini kan sebesar ini 80% dikali 54.348 dikurangi 10% dikali 143.478. Ini kan punya si POP. Jadi totalnya 29.130 dan kita mendebit investment insight sebesar 29.130. Lalu untuk mencatat receipt 80% dari SON dividen ini kita mendebit cash sebesar 16.000 dan juga mengkredit investment insan sebesar 16.000. Jadi ini 80% kali 20.000. Lalu di sini untuk mengeliminasi dividen, ini adalah 10% dikali 50.000, jadi kita mendebit investment insan sebesar 5.000 dan dividen dikredit sebesar 5.000. Lalu untuk nomor 3, kita diminta menyiapkan journal entry dari sisi SON. Jadi untuk mencatat akuisisi 10% tadi, kita mendebit investment di POP sebesar 80.000 dan mengkredit aset sebesar 80.000. Lalu di sini untuk mencatat 10% dari POP income, ini mendebit investment di POP sebesar 14.348 seperti yang sudah dihitung sebelumnya dan mengkredit income dari POP sebesar 14.348.
Lalu untuk mencatat dividen yang diterima itu kan tadi 10% dikali 50.000, mendebit cash sebesar 5.000 dan mengkredit investment di POP sebesar 5.000. Nah, nomor 4 ini kita diminta untuk menghitung POP dan SOT net income. Ini tinggal dijumlah aja untuk separate income-nya seperti yang di soal tadi, 100.000 untuk POP dan 40.000 untuk SON. Lalu ditambah investment income di POP sebesar 29.130 dan di SON sebesar 14.348 sehingga totalnya untuk POP 129.130 dan untuk SON totalnya 54.348. Lalu kita diminta untuk menentukan balance saldo dari POP dan SON, saldo investasinya. Jadi di sini investment balance pada 31 Desember 2018, beginning investasinya untuk POP sebesar 208.000, ini tadi sudah diketahui di soal, dan untuk SON sebesar 80.000. Ini dikurangi constructive retirement sebesar 80.000. Dan di sini ada tambahan investment income sebesar 29.130 di POP dan 14.348 di SON. Lalu ada tambahan dividen yang dibayar di SON, jadi tambahannya hanya di POP sebesar 5.000 dan dikurangi dividen yang diterima. Untuk POP ini sebesar 16.000 dan untuk SON sebesar 5.000 sehingga total investment saldo investasi akhirnya untuk POP sebesar 146, 130, dan untuk SON sebesar 89.348. Untuk nomor 6, kita diminta untuk menentukan total stockholder equity dari POP dan SON. Jadi total stockholder equity pada 1 Januari di POP ini sebesar 720.000. Ini tadi kan awalnya totalnya 800.000 dikurangi 80.000, jadi masih 720.000. Untuk SON ini 250.000 dan ada tambahan net income untuk POP sebesar 129.130 dan SON 54.348 dan dikurangi dividen sebesar 45.000 dan 20.000 sehingga total stockholder equity akhirnya sebesar 130.348 untuk POP dan 284.348 untuk SON. Lalu untuk nomor 7 kita menghitung non-controlling interest di SON. Jadi SON's equity itu kan berdasarkan penghitungan nomor 6 totalnya 284.348. Lalu non-controlling interest-nya kan 20% karena kan SON ini dimiliki 80% oleh POP sehingga total non-controlling interest-nya sebesar 56.870. Nah, nomor 8 kita diminta untuk menyiapkan adjusting dan eliminating jurnal adjusting dan eliminasi. Jadi untuk yang pertama, untuk mengeliminasi investment income dan dividen dari POP, lalu kita mengembalikannya ke saldo awal periode. Jadi di sini kita mendebit income dari POP sebesar 14.348, lalu mengkredit dividen sebesar 5.000, sehingga di sini juga ada sisa investment di POP sebesar 9.348. Lalu kita menghilangkan investasi dalam saldo POP. Jadi mendebit investment di SAN sebesar 80.000 dan mengkredit investment in POP sebesar 80.000. Dan kita mengeliminasi dividen. Jadi kita mendebit dividen sebesar 5.000 dan mengkredit investment in SAN sebesar 5.000. Lalu kita menghilangkan pendapatan dan dividen dari SAN dan mengembalikannya ke saldo awal periode. Jadi kita mendebit income dari SAN sebesar 29.130, lalu mengkredit dividen sebesar 16.000 dan mengkredit investment di SAN sebesar 13.130. Lalu kita menghilangkan atau mengeliminasi saldo akun ekuitas. Jadi kita mendebit capital stock sebesar 150.000, retain earning sebesar 100.000 dan goodwill. Maaf, ini goodwill seharusnya di sini. Jadi goodwill sebesar 12.500 harusnya di debit sebelah sini. Dan investment insan ini kredit sebesar 208.000 dan non controlling interest sebesar 54.500. Lalu kita mencatat non-controlling interest. Jadi di sini non-controlling interest share sebesar 10.870 dengan mengkredit dividen sebesar 4.000 dan non-controlling interest sebesar
6.870. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.